Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, alhamdulillah sehat. Mas Iya. Imron, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat juga, Bumi. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. By the way, pada pertemuan kali ini, masalah apa sih yang akan atau yang ingin Bu Umi bahas pada pertemuan kali ini? Iya, baik. Untuk hari ini saya ada jadwal coaching dengan Kang Asep ya, Mas Iya. Imron. Kang Asep ini punya masalah ingin apa ya, menumbuhkan kekompakan di antara guru-gurunya dalam eh, mengembangkan budaya positif di sekolahnya. Yang selama Oh ini gitu. belum terjalin hanya beberapa guru, tapi Kang Asep ingin seluruh guru ikut mengembangkan budaya positif di sekolah, gitu. Kira-kira Oh, begitu. oh gitu. Terus kemudian kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Umi ini? Baik, Mas Imron, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama adalah passion, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang Nah, berbobot. dari ketiga kompetensi tadi, baik present atau kehadiran penuh, terus kemudian menjadi pendengar yang aktif dan lain sebagainya. Ini nih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Ibu Umi ini apa ya? Eh, saya lebih ke mendengarkan aktif ya, Mas Imron, untuk coaching kali ini. Untuk indikator dari keberhasilan dari kompetensi yang Ibu Umi tadi utarakan, apa nih indikatornya? Iya, baik. Eh, Indikator kompetensi, ketercapaian kompetensi mendengarkan aktif ini yaitu saya bisa merespon apa yang diutarakan oleh coach, kemudian saya menanggapi dengan gestur, dengan mengiyakan, dengan mengangguk. Mungkin seperti itu, Mas Imron. Oh, seperti itu. Siap. Sepertinya Pak Asep sudah hadir di tengah. Baik, Nah, ya, mangga kalau untuk mengefektifkan waktu ya, kita mulai saja proses coaching kali ini. Ya, ya, mangga. terima kasih. Bumi. Ya, terima kasih, Mas Imron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat. Kemarin saya Syukur. dengar Kang Asep sakit ya. Alhamdulillah sekarang kita Betul. ya bisa bertemu di ruang ini dalam keadaan yang sehat. Baik, Kang Alhamdulillah. Asep. Alhamdulillah. Kemarin Kang Asep sudah chat saya bahwa Kang Asep nih lagi galau katanya. Ada Iya. ada permasalahan yaitu kalau tidak salah Kang Asep ingin menumbuhkan kekompakan di antara eh, tim ya di sekolah atau rekan-rekan guru semua di sekolah untuk mengembangkan budaya positif secara menyeluruh atau secara kompak gitu ya Kang Asep ya. Betul sekali. Itu permasalahan saya selama ini. Betul. Iya. Sehingga Mm-mm. Dari pertemuan kita ini Kang Asep ingin mendapatkan apa nih? ya intinya dari pertemuan ini kita itu kira-kira menemukan, maksudnya menemukan sebuah solusi bagaimana caranya sih kira-kira teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya itu dapat kompak menerapkan budaya positif di sekolah kami. Seperti itu intinya. Iya, baik. Kang Asep, eh, idealnya itu seperti apa kondisi yang ingin Kang Asep eh, capai gitu? Idealnya ketika sekolah itu dilaksanakannya tidak hanya oleh satu guru, semua guru, kemudian kepala sekolah dan juga siswa itu semuanya
berkolaborasi menerapkan budaya positif di sekolah itu. Tidak hanya satu guru. Selama ini hanya satu guru, Bu. Oh, Seperti itu. baik. Usaha apa nih yang sudah Kang Asep coba lakukan untuk mengawali prosesnya supaya bisa mengubah keadaan ini? Usaha yang sudah saya laksanakan itu pertama ya kita sudah mensosialisasikan kepada murid-murid, sehingga alhamdulillah kalau murid itu kayaknya sudah tampak untuk budaya positifnya dari membuang sampah, kemudian masuk tepat pada waktunya dan lain sebagainya, itu sudah alhamdulillah. Yang belum itu pada guru-guru yang lain ya, itu kayaknya masih belum, ada sebagian juga kayaknya masih malas, kelihatannya itu belum semangat seperti itu. Jadi sebentar ini baru pada sosialisasi, baru pada siswa itu. Kalau terhadap teman-teman guru sih hanya sebatas obrolan biasa seperti itu. Iya, baik Kang Asep. Ternyata kepada murid Kang Asep sudah berhasil ya menerapkan budaya Alhamdulillah positif sudah. itu. Saya yakin kayaknya untuk guru-guru juga Kang Asep bisa melakukannya gitu. Dan menurut Kang Asep, apa nih yang paling mungkin Kang Asep lakukan untuk kepada guru-gurunya itu? Kayaknya yang pasti ataupun mungkin itu ketika dalam sebuah pertemuan kali ya. Ketika dalam pertemuan seperti biasanya kita itu kalau dalam bulanan itu ada rapat bulanan dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru. Mungkin di saat itu kita bisa mensosialisasikan atau mengungkapkan program kita ini. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Iya, Dan baik juga Kang Asep. izin kepada kepala sekolah mungkin ini biar nanti mendapatkan respon, istilahnya kita itu ya ada kolaborasi lah, supaya dengan penguatan dari kepala sekolah ini mungkin rekan-rekan yang lain juga akan mengikuti seperti itu mungkin ini. Baik, iya. Baik Kang Asep, saya setuju ya. Pertama Kang Asep ingin membuat pertemuan, dan di dalam pertemuan itu tentu saja Kang Asep membutuhkan bantuan dari kepala sekolah ya untuk Benar. mengundang guru-guru di dalam pertemuan itu. Berarti Kang Asep terlebih dahulu apakah bisa untuk dalam waktu dekat menghubungi kepala sekolah? Ya, insya Allah karena memang untuk waktu pertemuan itu di minggu pertama bulan biasanya kita itu, karena ini sudah menjelang akhir dari minggu akhir dari bulan. Sekarang insya Allah untuk besok kita menghubungi kepala sekolah untuk merencanakan pertemuan itu. Seperti itu. Besok insya Allah segera. Iya, baik Kang Asep. Ternyata dari obrolan kita itu Kang Asep sudah merencanakan ya hal untuk solusinya tadi. Apa saja yang akan Kang Asep lakukan selain mendatangi kepala sekolah untuk bertemu dan membicarakan pertemuan rutin dengan guru-guru, kemudian apa lagi? Setelah nanti merencanakan dari beberapa langkah tadi, tinggal nanti kita sebagai implementasinya, hasil dari pertemuan itu nanti tinggal kita ambil sebuah kesepakatan dan kita implementasikan bersama tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita nanti. Seperti itu. Baik, Kang Asep. Karena ini Kang Asep sudah menentukan ya bahwa besok akan membuat pertemuan dengan kepala sekolah. Kira-kira nih, menurut Kang Asep, waktunya untuk memberikan ruang kepada guru-guru bahwa ada mulai muncul kekompakan itu berapa lama? Ya, kira-kira pasca pertemuan itu ya, karena memang ini perlu sebuah istilahnya tuh penyesuaian ya, karena di sini kita itu tidak memaksakan, istilahnya harus kira-kira timbul dari kesadaran diri sendiri. Betul. Ya insya Allah kita programkan 1 bulan lebih.
kita tidak muluk-muluk dalam 1 minggu misalkan, tidak. Insya Allah kita Baik. programkan 1 bulan, kira-kira itu sudah terlaksana seperti itu. Baik, ya memang butuh proses ya Kang Asep, Benar, tapi benar. semoga apa yang direncanakan prosesnya akan berjalan dengan lancar ya Kang Asep. Amin, amin, amin. Baik, saya rasa Kang Asep sudah menemukan solusi ya untuk masalah Kang Alhamdulillah. Asep tadi untuk pembicaraan kita hari ini, tinggal Iya. implementasinya saja ya Kang Asep. Siap, siap Ibu, siap. Doakan saja Baik. moga-moga sukses ya Bu ya. Amin, amin. Saya dukung dan saya doakan Kang Asep. Baik, untuk kegiatan coaching kali ini apa masih ada yang ingin disampaikan Kang Asep? Intinya pada kegiatan coaching, di akhir kegiatan coaching ini saya merasa lega, plong, alhamdulillah dapat tersampaikan apa yang menjadi kehancuran selama ini, dan saya ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu yang telah Ibu berikan dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi Ibu. Amin. Amin, Kang Asep, tetap semangat ya, tetap semangat Kang Asep. Semangat. Siap. Semangat untuk untuk mengembangkan budaya positif untuk rekan-rekan kita semua, dan sama semoga menjadi amalan untuk Kang Asep yang baik ya, dan tetap semangat Kang Asep. Semangat. Ya, bagus. Untuk kegiatan coaching kali ini saya rasa cukup ya Kang Asep. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu lagi kita di coaching berikutnya ya. Siap. Iya, baik Kang Asep. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya perhatikan dari awal sudah berjalan baik ya Bumi ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Bumi. Ada beberapa pertanyaan terkait posisi saya sebagai observer dalam hal ini, dalam percakapan atau coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Bumi. Pertanyaan yang pertama adalah, dari proses coaching yang tadi dilakukan, apa saja yang sudah dilakukan, kompetensi apa yang sudah dilakukan Ibu Bumi menurut Ibu Bumi? Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya. Saya berusaha di dalam coaching tadi, saya hadir secara penuh, saya merespon, saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Asep, saya mencatat hal-hal yang penting yang menjadi kata kunci di dalam proses coaching tadi. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh Kang Asep, saya memberikan tanggapan, saya berikan anggukan, mengiyakan, dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Kang Asep dengan mengatakan betul, seperti itu. Dan saya juga berusaha melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun Kang Asep untuk memperoleh solusi dari masalah yang dihadapinya. Ya. Berarti memang sudah terlihat ya dari apa yang sudah Ibu Mi lakukan tadi. Berdasarkan tadi yang sudah Ibu Mi paparkan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin lebih dikembangkan oleh Ibu Mi? Baik, Mas Imron, saya ingin lebih mengembangkan ke kompetensi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, karena tadi saya juga sempat bingung di dalam menuntun Kang Asep untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Maka saya ingin lebih menggali potensi agar saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, sehingga dapat menggali potensi dari coachi dan dapat menggiring coachi kepada solusi-solusi yang bisa ditemukannya sendiri, kemudian bisa mengarahkan coachi kepada peluang-peluang baru yang bisa dijadikan solusi untuk coachi sendiri. Mungkin itu, Mas Imron. Ya. Terima kasih Ibu Mi atas waktunya, kemudian Pak Asep juga atas waktunya untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua mendapat berkah dan kita semua mendapat kebaikan. Amin.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Imron hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Ya, dengar-dengar pada kesempatan ini Pak Imron akan mengadakan kegiatan coaching Iya dengan Pak betul. Dik-Dik. Iya betul Nah, sekali. yang jadi permasalahannya itu apa, Pak Imron, Nah, dari kegiatan itu? Ya, jadi Mas Didik itu ada keresahan ya, ingin mendapatkan solusi atas pemberian tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah ketika ada jam mengajar di kelas dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu yang jadi penasaran. Dalam kegiatan coaching itu yang mau kompetensi mana yang mau diterapkan oleh Pak Imron? Yang ingin diterapkan itu ada 3. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang mau Pak Imron kembangkan itu di kompetensi mana? Nah, yang ingin saya kembangkan itu adalah ingin menjadi pendengar yang aktif. Ingin menjadi pendengar yang aktif ya dengan cara fokus kepada coach, terus kemudian tidak terganggu oleh lingkungan sekitar ataupun hal-hal lain di sekitar saya. Seperti itu. Siap-siap Pak Dik-Dik sudah hadir tuh. Mangga silakan Pak Imron laksanakan kegiatan coaching dengan baik dengan Pak Dik-Dik. Ya, silakan. Assalamualaikum Mas Dik-Dik. Waalaikumsalam Mas Imron. Alhamdulillah Mas Imron. Ya, sehat Alhamdulillah. Ya, kita manggilnya Mas aja ya agar lebih lebih akrab gitulah ya. Tidak seperti panggilan seperti biasa. Oke. Biar lebih santai juga ya. Biar lebih santai, biar lebih rileks. By the way, beberapa hari kemarin kan Mas Dik-Dik WA saya ya. Nah, ada apa nih kira-kira? Saya pengen tahu gitu. Jadi kemarin kan kita sedikitnya sudah chatting ya terkait permasalahan saya waktu itu di dalam pembelajaran ini. Saya itu terlalu dikasih tugas tambahan sama kepala sekolah, tapi waktunya itu bersamaan dengan mengajar di kelas, seperti itu. Oh gitu. Oke ya Mas Didik. Berarti apa nih yang ingin Mas Didik capai dalam percakapan kali ini? Tentunya saya ingin menemukan solusi nih. Saya bingung. Jadi atas permasalahan yang dihadapi ini, satu sisi saya ada kewajiban harus mengajar, di sisi lain saya bingung terhadap perintah yang diberikan oleh atasan, seperti itu Mas Imran. Oh gitu. By the way, kalau boleh tahu, tugas apa sih yang berbenturan itu yang diberikan oleh kepala sekolah? Jadi tugas yang diberikan itu yang pertama yaitu terkait laporan-laporan yang berkaitan dengan BOS. Biasanya di akhir, padahal ini kan sudah memasuki bulan Maret, tapi laporan-laporan BOS-nya itu harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang sedikit kalau menurut saya. Terus selain itu saya juga harus mengirimkan bukti dukung terkait SKP para guru-guru senior, terutama guru-guru yang PNS. Iya. Nah, berarti sebetulnya Mas Dik-Dik ini merasa keberatan nggak sih menerima tugas itu? Sebetulnya bukan lebih ke keberatan ya Mas Imran, lebih ke waktunya aja yang tidak tepat kalau menurut saya. Kalau secara pribadi tugas yang diberikan itu tidak begitu keberatan secara pribadi, cuman waktunya aja yang kurang tepat kalau menurut saya. Ya,
Berarti menurut Mas Titik ini sebetulnya tidak keberatan saja diberi tugas, hanya saja mungkin timingnya saja ya, timingnya saja Betul, Mas ya Ibrahim. harus lebih dipergunakan lagi ya. Betul. Baik, Mas Titik. Kemudian menurut Mas Titik, idealnya tugas yang diberikan kepala sekolah itu kapan sih sebetulnya idealnya gitu menurut Mas Titik? Jadi kalau menurut saya itu diberikannya itu jangan di waktu jam pelajaran. Jadi sebaiknya ketika saya setelah selesai mengajar baru diberikan tugas. Jadi tugas pokok saya untuk menuntun peserta didik ini tidak terganggu. Seperti itu. Iya, 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 iya. Berarti tugas pokok dari Mas Titik mengajar di kelas sedikit terganggu ya, seperti itu ya, Mas Titik? Betul, Mas Imran, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana sih cara memberitahu kepala sekolah supaya tidak mengganggu jam pelajaran? Nah, itu yang membuat saya bingung tuh sebetulnya. Kalau di SD ini kan tidak ada wakasek ya. Jadi Iya. kalau misalkan untuk memberitahu kepala sekolah secara langsung, kalau untuk memberitahu tugas yang diberikan itu di waktu yang tidak tepat, saya merasa canggung. Takutnya saya dibilang lancang seperti itu, Mas Imran. Jadi agak canggung ya, Mas Titik. Betul, Nah, Mas kemudian Imran. Jadi iya. Kemudian siapa saja sih yang sekiranya bisa Mas Dik ajak untuk memberitahu kepala sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran? sebetulnya di sini itu ada guru senior ya. Mungkin secara umur juga dengan kepala sekolah itu malah guru senior ini umurnya di atas kepala sekolah. Tapi saya itu Oh iya, merasa akrab dengan beliau itu. Jadi saya tidak canggung kalau bercerita atau menyampaikan usulan-usulan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mas Dik siapa sih yang bisa menjembatani antara keresahan yang Mas Dik punya kemudian disampaikan ke siapa gitu? Tadi kan sudah ada jawaban guru senior ya. Nah, Betul. kira-kira siapa nih lebih detailnya gitu, spesifiknya namanya kalau bisa. Oke. Kalau nama sendiri itu Pak Hartono ya. Jadi Oh, tentu saja jadi melalui beliau itu saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi ini untuk disampaikan kepada kepala sekolah tersebut. Seperti itu, Mas nah, Imam. ya kira-kira dalam waktu dekat kapan ya ada pertemuan antara Pak Hartono kemudian Mas Titik dan kepala sekolah? Kira-kira dalam waktu dekat ada waktu nggak? Kapan kira-kira? Biasanya kita itu ada yang namanya rapat rutin bulanan, biasanya di awal bulan. Jadi mungkin saya dari forum rapat itu tidak secara langsung mungkin yang menyampaikannya, tetapi sebelumnya saya menyampaikan dulu kepada guru senior untuk menjembatani komunikasi saya bersama kepala sekolah. Seperti itu. Ya, berarti sudah ada solusi ya sebetulnya ya apa yang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sebetulnya Mas Didik juga alhamdulillah ada jawaban sebetulnya. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa sih yang Mas Didik dapat dari percakapan kita tadi nih? Saya merasa lega, lebih ke merasa lega. Jadi keresahan yang sebelumnya saya rasakan itu seakan-akan ada pencerahan. Jadi yang tadinya saya merasa canggung untuk menyampaikan kepada kepala sekolah, ternyata ada solusi nih melalui guru senior untuk menyampaikan apa istilahnya usulan saya tersebut. Oke, siap, berarti ada
sudah ada gambaran ya. Betul. Untuk waktunya berarti kapan Mas Dik? Awal bulan Lebih tepatnya. berarti dari sekarang itu sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan lah. Oh, siap. Udah untuk ya 2 minggu ke depan saya pengen tahu nih perkembangan dari Mas Dik ya. Bisa? Oke, siap Mas Imron. Nanti kita kontak lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Dik atas Oke, waktunya. sama-sama Mas Imron. Bagus sekali kegiatan coaching tadi yang telah disampaikan Mas Imron dengan Mas Dik. Ini bagus sekali. Mas Imron tadi Ya. sudah menyampaikan coach sebagai coach dengan coachingnya Pak Dik. Ada kompetensi yang dikembangkan oleh Mas Imron ya. Tadi kompetensinya adalah kompetensi yang mau dikembangkan itu mendengarkan aktif ya. Nah, kriteria apa sih atau indikatornya bagaimana sih ketika Pak Imron itu mendengarkan aktif dengan coach itu? Ya. Yang pertama adalah memberikan gestur ya, gestur, terus kemudian ekspresi wajah, kemudian dengan berkata oh atau nah itu menurut saya bisa menjadi pendengar yang aktif, terus kemudian memberikan respon dengan mengulang jawaban yang diberikan oleh coach. Seperti itu. Baik sekali, betul apa yang disampaikan Mas Imron. Tadi saya mengamati juga bahwa dalam proses kegiatan coaching tadi Mas Imron itu sudah memunculkan beberapa kriteria yang termasuk dalam mendengarkan aktif seperti mengangguk kepala, kemudian oke, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi sih yang mau Mas Imron ini kembangkan dari kompetensi coaching ini? Nah, yang pengen saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot ya, pertanyaan berbobot supaya mengeksplorasi keresahan dari coach gitu. Jadi saya ingin mengembangkan beberapa pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, berarti yang mau dikembangkan itu pada kompetensi coaching yaitu melontarkan ataupun mengungkapkan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti si coach ini dapat dituntun untuk menemukan solusinya sendiri, bukan begitu ya? Iya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Imron sudah sangat baik sekali dalam kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya Mas Imron lebih baik lagi dalam kegiatan coaching, terutama ingin mengembangkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terima kasih Mas Imron, Mas Dik, terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dik. Waalaikumsalam, Bumi. Apa hari ini Mas Dik ada jadwal coaching dengan Mas Imron? Betul, Bumi. Hari ini saya sudah janjian nih sama Mas Imron untuk melakukan coaching. Baik, Mas Dik. Sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin Mas Dik kembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi inti coaching itu, dari presence atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Saya juga akan mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, menurut Mas Dik untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Mas Dik secara spesifik? Saya ingin mencoba untuk diobservasi pada kegiatan kali ini, yaitu menjadi pendengar yang aktif, Bu. Baik, Mas Dik. Untuk menjadi
pendengar yang aktif, indikator ketercapaiannya apa nih Mas Dik-Dik? Yaitu bisa merespon jadi jawaban-jawaban apa yang disampaikan oleh Koci seperti jawaban oh, oke, atau berupa gestur tubuh seperti mengangguk seperti itu, Bumi. Ya, baik Mas Dik-Dik. Karena sepertinya Mas Imron sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Betul ya Iya, Mas Imron? Iya, iya baik. betul. Ya, untuk mengefektifkan waktu, mangga dipersilahkan proses coachingnya dilaksanakan. Silahkan Mas Dik-Dik dan Mas Imron. Oke, terima kasih, Bumi. Kasih, Assalamualaikum, Bumi. Mas Imron. Waalaikumsalam Mas Dik-Dik. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Mas Imron sendiri gimana kabarnya? Kemarin sempat sakit katanya. Iya, alhamdulillah udah sehat, Pak. Masih. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah santai ya, udah free juga ya, nggak sibuk juga kan? Ya, betul. Oke. Nah, dari kemarin kita kan sudah chatting ya terkait permasalahan yang dihadapi Mas Imron nih. Jadi Ya, apa nih yang ingin dicapai pada kegiatan coaching kali ini nih? iya. Jadi saya tuh Mas Dik sebetulnya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan jadwal yang berbenturan antara kegiatan sekolah dan kegiatan pondok pesantren. Kebetulan kan di sekolah saya kan berbasis pondok pesantren ya, Mas Dik. Oh, Itu. seperti itu. Kalau boleh tahu, kegiatan yang berbenturan itu apa aja tuh Mas Imran? Kegiatan yang berbenturannya. Nah, kegiatan yang berbenturan itu adalah kegiatan khataman dan kegiatan US kelas 9 gitu. Jadi Oh, waktunya sama gitu. oh, berbarengan ya. Berarti Iya, yang saya tangkap itu khataman itu untuk pondok pesantren dan US itu iya, di sekolah. betul. Betul seperti itu Mas Imran? Iya, betul. Oke, jadi Betul. eh, kenapa sih bisa berbenturan seperti itu? Nah, ya sebetulnya mungkin kurang komunikasi saja ya antara pihak sekolah dengan pihak pondok pesantren gitu. Oh, seperti itu. Berarti yang saya tangkap itu ada semacam miskomunikasi ya antara pihak sekolah dan pondok Nah, pesantren. Betul, Pak Imran? iya betul sekali. Oke, Betul. baik. Jadi menurut Mas Imran nih, idealnya kapan tuh kegiatan tersebut dilaksanakan? Nah, idealnya kan kalau untuk apa namanya untuk US itu kan pada tanggal 5 Mei Ya. itu masih dilaksanakan. Kan pelaksananya itu dari tanggal 2 sampai 6 Mei. Sementara pada tanggal 5 itu ada kegiatan khataman gitu. Oke, Sehingga oke. kan waktunya bentrok gitu. Seperti itu. Jadi, nah, menurut Mas Imran sendiri nih, bagaimana cara agar menjaga komunikasi itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi? Nah, mungkin harus komunikasi lebih lanjut ya antara pihak sekolah dengan pesantren gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang siapa saja nih yang biasa mengambil keputusan? Nah, yang paling bisa mengambil keputusan itu adalah sebetulnya kan kalau secara hierarki ya, secara hierarki berarti kan kepala sekolah, kemudian pengurus pondok pesantren dan ketua yayasan gitu. Oh, berarti ada 3 orang ya, gitu. Ya, betul, ada 3 orang. Nah, sedangkan di sini posisi Mas Imron itu sebagai guru ya. Nah, sekarang Iya. siapa sih yang bisa menjembatani Mas Imron untuk mempertemukan para pengambil keputusan tersebut? Nah, kalau menurut saya ada jalan tengah sih sebetulnya untuk mempertemukan antara sekolah dengan pihak dari pondok pesantren dan yayasan gitu ya. Kepala sekolah sebetulnya yang punya apa ya punya hak prerogatif, terus kemudian ya punya akses gitu untuk mempertemukan kita semua gitu Mas Siti. Nah, solusi dari Mas Imron sendiri seperti apa nih supaya tidak bentrok
jadwal tersebut? Kalau solusi dari saya berarti memang harus ada yang diundur gitu. Harus ada yang diundur kegiatannya. Tapi kalau menurut saya yang diundur itu otomatis kegiatan US. Karena kalau kegiatan Kataman kebetulan penceramahnya kan bisanya itu di tanggal 5 gitu. Jadi nggak bisa ditawar lagi. Sementara US sepertinya bisa diundur. Yang penting kan kita berkomunikasi dengan pengawas dan ke atasnya, kira-kira seperti itu. Oke, tadi kan berarti yang saya tangkap ini Mas Imron harus apa tadi, ada yang menjembataninya itu kepala sekolah, betul ya Mas Imron ya? Iya betul, Nah, kepala sekolah. dalam waktu dekat ini, kapan nih ada pertemuan antara 3 pengambil keputusan tersebut nih, antara pihak yayasan, kemudian sekolah dan pesantren tersebut? Ya, dalam waktu dekat sekitar seminggu ke depan ya, seminggu depan ada pertemuan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan agenda-agenda kegiatan ketika di bulan suci Ramadan apa saja gitu. Nanti ada pertemuan minggu depan. Oke, ini Mas Imron, waktunya juga nih sudah mepet ya. Dari percakapan yang telah kita lakukan nih, apa nih yang bisa disimpulkan oleh Mas Imron nih? Yang bisa saya simpulkan itu adalah komunikasi antara pihak sekolah dan pihak dari pondok pesantren yang harus ada harus ada komunikasi berkelanjutan gitu, jangan sampai ada miskomunikasi gitu. Oke, bagus sekali Mas Imron. Terima kasih nih udah menyempatkan waktunya untuk proses coaching kali ini Mas Imron. Siap. Oke, saya tunggu nih jadi dari solusi-solusi yang disampaikan Mas Imron pada siap. Rapat selanjutnya. Sampai bertemu kembali nanti, saya ingin tahu hasil dari usulan Mas Imron nih terkait solusi dari bentroknya jadwal ini. Terima kasih Mas Imron. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih Mas Dik. Waalaikumsalam. Saya tadi mengamati proses coaching antara Mas Dik dengan Mas Imron dan berjalan dengan baik ya. Pada saat proses coaching tadi, Mas Dik, bagaimana ketercapaian pengembangan kompetensi coaching dari Mas Dik sebagai coach? Jadi ketercapaiannya tadi saya merasa sudah penuh ya, kehadirannya, presennya sudah dari awal sampai selesai. Saya tidak terganggu dengan suara-suara di luar. Saya fokus pada coaching, pada Mas Imron tersebut. Kemudian dari mendengar aktif juga, saya tadi merasa sudah merespon apa yang disampaikan oleh Mas Imron sendiri. Kemudian ada gestur tubuh sebagai respon atas jawabannya berupa anggukan. Tadi ada juga jawaban-jawaban kecil seperti oh, atau oke. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan juga yang saya berikan juga sudah dapat menggali potensi yang ada pada diri Mas Imron. Iya, betul sekali Mas Dik. Saya juga tadi mengamati ya proses coachingnya, bahwa berdasarkan pengamatan saya, Mas Dik sebagai coach sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang secara sistematis. Selain kompetensi mendengar aktif yang sudah tercapai tadi Mas Dik, kompetensi mana lagi nih yang ingin Mas Dik kembangkan sebagai coach? Saya rasa ingin mengembangkan pada pertanyaan berbobot. Soalnya tadi saya melakukan penggunaan kalimatnya saya rasa kurang tepat. Jadi ada kata-kata yang saya ulangi untuk memastikan pertanyaan saya bisa dipahami oleh coach tersebut. Baik Mas Imron, semoga kompetensi coaching Mas Dik semakin oke ya untuk proses coaching ke depannya. Amin. Baik, untuk kegiatan coaching hari ini kita sudahi ya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Mas Dik dan Mas Imron.
Selamat beraktivitas kembali, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.